Coba deh bayangin suatu hari lo lagi pengen banget beli boba. Sampai-sampai lo kepikiran terus gitu tentang boba. Padahal harusnya mungkin lo nggak boleh beli gituan. Karena misalnya lo lagi diet, atau lo lagi berhemat. Tapi lo ngerasa susah banget gitu nahannya. Rasanya semakin lo ngelawan keinginan itu, semakin lo kepikiran. Akhirnya lo pun menyerah gitu. Lo pun buka HP, dan lo buka aplikasi ojek online gitu ya. Dan lo pesen boba. Tapi setelah selesai minum boba, lo malah ngerasa bersalah dan kesel sama diri sendiri. Sambil mikirin duit lo udah ngurang gitu ya, dan berat badan lo juga bakal nambah. Nah kalau lo pernah atau sering mengalami kejadian serupa, entah itu dengan boba, rokok, alkohol, atau berbagai macam hal lainnya, ya santai aja. Kenapa? Karena masalah ini dialami sama hampir semua orang. Seenggaknya at least di satu situasi lah dalam hidupnya. Dan ini akhirnya bikin orang ngerasain emosi negatif gitu. Nah makanya skill menahan diri ini jadi penting banget, apalagi kita bentar lagi puasa gitu ya. Sayangnya memang ya kita nggak pernah kan diajarin tentang hal ini di sekolah mungkin, tentang self-discipline, self-control. That's why di video kali ini gue bakal jelasin nih soal teknik simple yang bisa bikin lo jago untuk mengontrol diri atau self-control. So, lo tonton ya satu video sebelum tidur ini sampai habis, supaya lo bisa dapat keseluruhan insight-nya dan lo bisa dapat promo spesial di akhir video. Oke? Oke, jadi kenapa sih menahan diri itu susah banget gitu? Self-control tuh kenapa susah? Jadi, sebenarnya gini, ketika lo berusaha menahan diri, yang lo lagi lakuin adalah mencoba melawan perasaan BM ya, atau craving yang muncul tiba-tiba, atau dipicu sama perasaan tertentu. Kayak misalnya, lo stres, tiba-tiba lo pengen minum boba gitu. Nah, lo bisa bayangin ya, perasaan BM ini atau craving ini yang lo alami, itu sebagai suatu monster gitu. Setiap kali perasaan BM itu ngegoda lo gitu ya, buat ngelakuin sesuatu yang lo nggak pengen, ya anggap aja kayak si monster ini lagi ngajak lo main tarik tambang misalnya. Nah, ketika lo berusaha buat ngelawan godaannya, artinya lo lagi ngeladenin ajakan si monster. Kalau udah gini, yang biasa terjadi adalah si monster narik ke satu arah, dan kita sekuat tenaga narik ke arah yang lain. Tapi semakin kuat lo tarik, ternyata tarikan si monster justru jadi semakin kuat. Akhirnya lo pun capek, dan ujung-ujungnya ya ketarik juga, dan akhirnya beli deh gitu si bobanya yang tadi. Kalau udah ketarik, biasanya kita bakal ngerasain beragam emosi ya, kayak nyesel, kesel, malu, dan lain sebagainya. Dan ketika besoknya si monster ini ngajakin tarik tambang lagi, kita mungkin bertekad buat balas dendam. Tapi emosi yang kita alamin ya, yang basically biasanya negatif, itu justru bikin kita makin lemah dan bikin kita makin mudah buat ketarik. Terus gimana dong? Ya memang susah sih ya, apalagi kalau kita selama ini taunya buat ngelawan BM gitu, atau buat ngelawan craving, kita tahan-tahan. Nah, jadi sebenarnya caranya bukan ditahan gitu ya. Di sini gue mau ngasih lo sebuah sudut pandang lain. Kalau si monster ini ngajak lo tarik tambang, jangan dilawan. Alih-alih lo berusaha ikut narik, lepasin aja tambangnya. Ya, jadi jangan dilawan tapi dilepasin. Jadi daripada lo ngelawan, berusaha memadamkan keinginannya, lebih baik coba kita terima dulu. Oh, kita terima keberadaan si BM-nya ini. Kita amati, kita sadari gitu ya. Tanpa memberikan penilaian tentang oh gue lagi BM, gak usah dinilai ini baik atau buruk gitu, si monster ini. Gak usah bereaksi negatif juga. Dalam artian ya lo menerima nih gitu, si BM-nya ini. Tapi bukan berarti lo nurut sama dia ya, lo terima aja bahwa oh gue lagi BM gitu. Atau dengan kata lain sebenarnya ya sebaiknya memang kita menanggapi si monster ini yang cara tadi, itu sebenarnya adalah cara mindfulness. Yaitu suatu keadaan ketika kita sadar dan menerima tanpa penilaian atau judgement apapun yang terjadi saat ini gitu. Baik itu pikiran dan perasaan yang kita alami, sensasi tubuh, atau hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar. Kenapa sih mindfulness itu penting gitu untuk dilakuin? Well, karena gini, mindfulness itu bisa memperkuat executive function. Yaitu ketika fungsi otak kita itu ya memang fokus ke berpikir yang higher order, tingkat tinggi gitu. Dan ketika otak kita itu berperan buat ngelakuin hal-hal kompleks, nah itu kayak problem solving misalnya, bernalar dan mikir gitu ya, dan menahan diri, itu sebenarnya memang mindfulness ini bisa memperkuat executive function gitu ya. Jadi mindfulness ini bisa bikin mikir kita tuh jadi higher order gitu, lebih kuat lagi. Dan kenapa mindfulness bisa ngelakuin ini? Karena kalau dari riset yang dilakuin sama peneliti dari Universitas Toronto, mindfulness ini itu bisa ngedorong dua hal penting yang bisa ningkatin self control. Pertama adalah kesadaran, ya kita jadi lebih sadar gitu ya, lebih fokus.
Dan kita bisa lebih ngontrol penerimaan atas dorongan atau motivasi yang kita rasain. Jadi berbeda dengan upaya untuk menahan diri, mindfulness ini justru membuat kita sadar gitu ya, dan ngasih perhatian ke dorongan yang kita rasain atau ke motivasinya, tanpa berusaha buat mengubahnya untuk melawannya gitu. Nah, aspek menerima atau nggak berusaha merubah ini itu penting buat ada. Kenapa? Karena kalau kita cuma sadar aja, yang ada ya kita malah jadi cemas gitu. Dan sementara itu kalau kita udah sadar, kita udah menerima, dan kita udah memperhatikan dorongan yang kita alamin, kita justru jadi bisa menunda, atau bahkan jadi nggak bereaksi terhadap si keinginan yang mau lo tahan tadi. Ya balik lagi ya ke metafora tarik tambang, sama monster tadi, daripada ditarik yang mending lepasin aja tambangnya gitu. Coba amati keberadaan monster itu dan terima keberadaannya. Jangan lupa juga buat nggak ngerespon monster itu, kayak misalnya jangan diiyain, tapi jangan juga dienggain. Dengan ngelakuin hal ini, kita jadi bisa menyadari bahwa si monster ini ada dan ya udah nggak apa-apa, dia juga bakal pergi dengan sendirinya kok. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, gimana nih caranya biar kita bisa latihan ngelakuin hal ini? Well, ada beberapa cara yang bisa lo coba gitu ya. Pertama, lo bisa coba pakai prinsip hot and cold thinking, yang sebenarnya detailnya bisa lo lihat di video 1% sebelumnya. Atau lo juga bisa coba buat ngasih jarak antara lo dan dorongan lo. Caranya gimana? Nah kalau menurut Dr. Jonathan Bricker, itu ada beberapa langkah sebenarnya yang sederhana yang bisa lo lakuin buat menghadapi keinginan yang mau lo hindarin gitu. Pertama, sadari dorongan yang muncul gitu. Jadi dorongan itu kan biasanya sifatnya otomatis ya. Misalnya mungkin dorongan buat ngerokok itu langsung muncul kan gitu aja ketika lo lagi stres. Nah makanya lo bisa coba tuh buat sadari dorongan ini dengan lo bilang ke diri lo sendiri, oh oke, sekarang gue lagi stres dan gue pengen ngerokok gitu. Nah kalau misalnya udah, coba deh lo tambahin kata-kata yang diawali dengan dua kata ini. Gue mikir ... di awalnya. Nah kalau misalnya udah, coba deh lo tambahin kata-kata, oh gue mikir X gitu. Nah misalnya kalau pakai kasus yang tadi, lo bisa bilang ke diri lo sendiri bahwa, oh tadi gue mikir X, X-nya itu apa? Oh tadi gue mikir kalau gue stres dan gue pengen ngerokok. Abis itu kalau udah, lo tambahin lagi kata-kata, gue sadar nih gitu bahwa gue tuh X. Nah kalau misalnya ngelanjutin yang tadi, artinya lo jadi mikir kalau gue tuh sadar bahwa tadi tuh gue X. X-nya itu adalah gue mikir bahwa gue tuh stres, jadinya gue pengen ngerokok. Nah dengan ngelakuin hal ini, dengan lo sadar akan pemikiran lo bisa ngasih jarak antara lo dan dorongan tadi. Dengan ngasih jarak, lo jadi punya waktu nih untuk menentukan apa aja yang mau lo lakuin terkait dorongan yang lo rasain tadi. Dan kalau udah kayak gini, lo jadi lebih mungkin buat bisa milih tingkah laku lo dengan hati-hati dan gak lagi ngikutin dorongan yang muncul secara impulsif. Dan selain cara tadi sebenarnya masih banyak ya cara-cara buat ngelatih mindfulness, kayak misalnya meditasi. Ada juga tips mindfulness lainnya yang udah pernah dikasih sama 1%. Lo bisa juga sih latihan meditasi secara gratis di website 1%.net. Tapi gue mau ngingetin nih, kalau latihan-latihan ini sebenarnya efeknya kemungkinan gak bakal langsung kerasa. Meskipun begitu, memang latihan ini sebaiknya lo coba secara konsisten. Kenapa? Karena dalam jangka panjang efeknya bakal kerasa banget. Bukan cuma buat self-control, tapi juga mindfulness ini bisa banget ngebantu lo untuk ngatur emosi, ngalahin overthinking, dan ngelatih fokus. Nah, kalau lo pengen belajar lebih lanjut tentang mindfulness, sebenarnya lo bisa coba ikutan webinar ya, webinar 1%. Kita di sana bakal ngebahas soal gimana caranya mengelola fokus dengan mindfulness. Dan ini bakal diadain dalam waktu dekat, di tanggal 17 April nanti. Dan di webinar ini, mentor dan psikolog 1% juga bakal ngajar di sana. Pertama ada Kak Nadia dan juga Kak Melisa yang bakal ngasih lo penjelasan lebih lanjut tentang mindfulness dan cara ngembangin mindfulness untuk bisa ngebantu lo ngelakuin self-control. Selain itu, lo juga bakal dibantu buat tahu lebih lanjut soal diri lo lewat tes psikologi dan gimana ngembangin skill mindfulness ini dengan bantuan worksheet. Nah, ini juga nanti lo bakal bisa diskusi sampai 3 hari setelah webinar gitu. Lo juga bisa tanya-tanya lebih lanjut ya ke mentor 1% lewat grup komunitasnya. Nah, khusus buat lo yang udah nonton sampai sini, sebenarnya ada potongan khusus nih buat webinar ini yang bisa lo dapetin dengan cara masukin kode di layar. Jadi jangan lupa ketika check out nanti masukin kodenya ya. Dan kalau misalnya lo tertarik, langsung aja klik link yang ada di description box ya. Dan mungkin akhir kata, sekian dulu dari gue soal mengontrol diri dengan mindfulness. Intinya, dorongan dalam diri lo itu memang ya kayak ngajak tarik tambang lah. Dan kalau nggak bisa ditarik, ya udah lepasin aja gitu dengan mindfulness. Cukup sadari aja dan terima aja, nanti juga dia ya hilang sendiri. Mungkin akhir kata, gue Evander 1%, well, as always, sebagai mentor 1%, well, gue tunggu lo di layanan 1%, oke? Thanks.